Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau disingkat BPKRI merupakan sebuah lembaga di dalam ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengelola dan memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Nah, BPK itu sendiri merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Untuk keanggotaan BPK itu sendiri dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden. BPK memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Kedua, meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Nilai dasar yang dimiliki BPK yang pertama adalah independensi. BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. 2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Yang ketiga yaitu profesionalisme, yaitu bahwa BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, dan berpedoman kepada standar yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsi manajemennya. Adapun tugas BPK adalah yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara lainnya. 2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana. Yang ketiga, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa dan hasilnya dilaporkan secara tulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah. Untuk wewenang BPK sendiri, yang pertama adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyajikan laporan hasil pemeriksaan. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan badan atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta perhitungan terhadap perhitungan-perhitungan surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan tata keuangan negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib diserahkan kepada BPK. Yang kelima yaitu menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keenam, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketujuh, menggunakan tenaga ahli dan atau menggunakan tenaga pemeriksa yang di luar BPK yang mau bekerja sama atas nama BPK. 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa. Yang kesembilan,
memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, dan 10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kepemimpinan atau struktur organisasi BPK. Ketua BPK adalah Dr. Islamiyatun, Wakil Ketua BPK adalah Dr. Hendra Susanto, anggota 1 BPK adalah Nyoman Adi Suryadiana, anggota 2 BPK adalah Insinyur Daniel Lumbang Tobing, PLT anggota 3 BPK adalah Dr. Ismayatun, anggota 4 BPK adalah Hairul Saleh, anggota 5 BPK adalah Dr. Insinyur Haji Ahmadi Nur Supit, anggota 6 BPK adalah Profesor Dr. Pius Listurianang, anggota 7 BPK adalah Dr. Selamat Edi Purnomo. Nah, untuk unsur komunikasi, untuk di dalam sebuah organisasi, komunikasi itu penting untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dimaksudkan untuk mendukung fungsi DPR dengan kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR sebagai pemegang fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap keuangan negara. Hubungan BPK dan DPR terjadi karena terbentuknya BPK adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap keuangan negara berbentuk APBN, APBD, BUMN, dan BUMD. Selain itu, BPK bertugas untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan kemudian memberikan hasil pantauan tersebut kepada DPR. Peran BPK di sini hanya untuk mendukung DPR untuk memaksimalkan peran dan fungsinya. Sementara DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tetap berperan besar dengan hak-hak politiknya, yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Dalam entitas pelaporan pemerintahan pusat, Menteri Keuangan yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan Presiden kepada DPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan keuangan yang disajikan dari entitas akuntansi BPK, dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPP selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya 60 hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Saya, Bagus Tilawahyu, mewakili rekan-rekan kelompok 1, mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.